Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di malam hari ini. InsyaAllah kita akan membahas hukum mengusap-ngusap kuburan atau mencium kuburan. Ya, kita sering melihat orang-orang ketika menziarahi kubur, dia mengecup kuburan atau dia mengusap-ngusap kuburan, bahkan tidak sedikit ada yang sampai sujud kepada kuburan. Apakah perbuatan seperti ini dibolehkan dan dibenarkan dalam pandangan Islam? Disebutkan di sini ittafaqa ulama'il muslimin ala annahu la yajuzu at-tamassuh bil qabri ayyu qabrin kan wala taqbiluhu ولا تمرق الخط عليه ولو كان ذلك القبر من قبور الأنبياء أو الصالحين أو الأئمة المتبوعين. Sepakat seluruh para ulama Islam, tidak boleh seseorang mengusap-ngusap di kuburan, kuburan apapun dan kuburan siapapun, dan tidak boleh bagi dia mencium kuburan. Dan juga tidak boleh dia menempelkan pipinya di kuburan. Ya, walaupun kuburan yang dia cium atau yang dia usap adalah kuburannya para nabi, ya, atau kuburannya orang-orang saleh, atau kuburannya imam-imam yang diikuti. Iya. Nah, ketika disebutkan tidak boleh, dan sudah menjadi kebiasaan muslimin di dalam mereka beragama membutuhkan dalil. Ketika seseorang hanya mengatakan boleh dan tidak boleh tanpa menyertakan dalil, ini namanya sekedar opini. Yang namanya opini boleh diterima dan boleh tidak diterima, kan begitu. Tapi ketika sebuah opini dibarengi dengan dalil, maka itu menjadi hujjah. Iya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya itu adalah perbuatan yang terlarang, anna hadzal amal lam yu'mar bihi Allahu wala rasuluhu wa lam yaf'alhu ahadun minal a'immatil muslimin wa ulama'ihim. Bal huwa minal bid'i al-muhdatsah al-munkarah allati lam takun fil qurunil mufaddalah. Yang pertama, amalan ini amalan yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah dan tidak pernah diperintahkan oleh Rasul, dan juga tidak dilakukan seorang pun dari imam-imam muslimin dan ulama-ulama mereka. Bahkan ini merupakan perbuatan yang baru, yang mungkar, yang tidak pernah terjadi di qurun al-mufaddalah, generasi yang mulia. Ya, siapa itu generasi yang mulia? Generasi yang mulia adalah generasinya Rasulullah dan sahabatnya, generasi tabi'in dan generasi tabi'ut tabi'in, atau dikenal dengan istilah generasi salaf. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, khairun qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum.
Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian setelahnya dan kemudian setelahnya. Generasi inilah yang dijadikan sebagai pijakan dan barometer kebenaran. Apa saja yang ternukilkan dari mereka, terlebih kesepakatan seluruh apa yang datang dari mereka, maka kita tidaklah kita orang yang datang belakangan kecuali kita mengikuti apa yang datang dari mereka. Tidak membuat hal-hal yang baru, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dikenal oleh mereka. Karena kaidah disebutkan oleh para ulama, "Lau kana khairan lasabaku alaina." Kalau seandainya itu merupakan sebuah kebaikan, maka niscaya mereka orang yang paling terdepan di dalam akan mengamalkan kebaikan tersebut. Iya. Kemudian perkara yang kedua, dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa di jilid yang keempat di halaman 521. Iya. Yang kedua, anna hadzal amal fihi ta'dhimu li ashabil qubur wa hadza yufdi ila syirki wa ibadati ashabil qubur. Amalan ini mengusap-ngusap di kuburan, mencium-cium kubur, ya, menempel pipinya di kubur. Ini merupakan bentuk pengagungan kepada kubur. Dan ini akan mengarahkan kepada kesyirikan dan peribadatan kepada mayit tersebut. Lianna man yaqabbal qubur wa yastalimuha wa yamraq khaddu 'alaiha wa yultalzimuha la syakka anhu yu'azzimuha. Karena ketika seseorang mencium kuburan, mengusap-ngusap kuburan, meletakkan pipinya di kuburan, ini melazimkan dia itu pasti mengagungkan kubur tersebut. Tidak akan mungkin dia melakukan perbuatan-perbuatan yang saya sebutkan tadi kalau seandainya tidak dibarengi dengan apa? Pengagungan kepada kubur. Kalau sesuatu itu tidak dikagumi, nggak mungkin dia cium, nggak mungkin dia sentuh, nggak mungkin dia letakkan pipinya. Ini suatu perkara yang mustahil. Ya. Wa huwa bidzalika yushabbah al-qubur bi baitillahil haram alladzi syar'a Allahu ta'dhimuhu. Namun setiap orang ketika dia berargumentasi, membangun sebuah opini, pasti terkadang dia akan membawa dalil-dalil. Apakah dalil itu datang dari Al-Quran, ataukah dalil itu datang dari sunnah Rasulullah SAW, atau mereka menggunakan kias-kias. Inilah yang menjadi sebab tertipu banyaknya muslimin hari ini. Iya, orang-orang yang hari ini tidak sholat, tidak puasa, tidak melakukan perkara yang disyariatkan, dengan dalih dia sudah sampai pada tingkat tertentu. Kalau kita tanya, ada dalil enggak? Oh, ada dalilnya. Kami punya dalil kenapa kami enggak sholat. Kami punya dalil kenapa kami enggak puasa. Kami punya dalil kenapa kami tidak perlu cebok ketika kami kencing. Punya dalil. Iya, pasti punya dalil mereka. Apa dalilnya? Dalilnya, ya, ini kan orang-orang dianggap sebagai wali, orang keramat. Iya. Nah, Khidir alaihissalam, ya, dan Musa pada waktu itu, yang bersama Nabi Musa, Nabi Khidir atau Nabi yang lainnya? Nabi Khidir. Nah, Khidir alaihissalam, ketika beliau hidup dengan Nabi Musa, beliau keluar daripada syariatnya Nabi Musa. Nabi Khidir pada waktu itu tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa. Nah, sekarang begitu juga kami. Ya, orang-orang yang sudah mencapai kepada tingkatan-tingkatan tertentu, kedudukan mereka adalah kedudukannya para wali, dan posisi mereka seperti posisinya Khidir alaihissalam. Ketika Khidir boleh keluar daripada syariatnya Musa, maka tentunya kami juga boleh keluar daripada syariatnya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalil atau enggak?
Dalilnya sahih. Nabi Khidir keluar daripada syariatnya Musa, itu adalah riwayat yang sahih. Iya. Nah, orang-orang awam yang tidak memiliki akidah yang benar, tidak memiliki usul din yang jelas pada diri mereka, ketika mendengar hal yang seperti ini, oh ternyata orang yang gak sholat itu gak boleh langsung kita salahkan. Ya, makanya butuh kita belajar supaya kita tahu ternyata ada dalil gak boleh sholat. Masya Allah. Iya, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, gak boleh saya berhenti sampai di sini, tapi harus kita jelaskan. Ya, jangan sampai syubhatnya lengket di antum, gak punya jawaban. Iya, pertama kita jawab, kisahnya sahih, la syakka wala raib. Yang kedua, perlu diketahui dari kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus kepada seluruh manusia, kepada seluruh kaum. Beda dengan nabi-nabi yang terdahulu. Nabi-nabi yang terdahulu mereka diutus kepada kaum mereka masing-masing. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "U'titu khamsan lam yu'ta ahadan anbiya min qabli." Diberikan kepadaku 5 kekhususan yang tidak pernah ada satu orang nabi pun yang mendapatkan seperti apa yang kudapatkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, Rasulullah mengatakan, "Bu'ithu ilan nasi 'ammah." Aku diutus oleh Allah kepada seluruh manusia. Adapun nabi-nabi yang terdahulu mereka diutus kepada kaumnya. Jadi logikanya orang Aceh punya nabi sendiri, orang Jawa punya nabi sendiri, orang Kalimantan punya nabi sendiri. Nah, orang Aceh nggak mesti dia harus ikut nabinya orang Jawa. Orang Jawa nggak mesti ikut nabinya orang Aceh. Orang Aceh nggak mesti ikut nabinya orang Kalimantan. Karena setiap nabi itu diutus kepada kaum mereka masing-masing. Makanya Nabi Harun ya, beliau memiliki syariat tersendiri. Nabi Musa punya syariat tersendiri, sehingga tidak mesti dia harus ikut apa? Syariatnya Nabi Musa. Jadi paham ya? Ini satu hal. Hal yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada waktu itu memegang beberapa mushaf Taurat. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, kalau seandainya Musa hidup di zamanku, maka wajib bagi dia beriman kepada aku. Wajib bagi dia untuk mengikuti syariatku dan dia meninggalkan syariat dia. Ini Nabi Musa hanya harus ikut syariat Rasulullah. Lah gimana ente, kedudukan ente tidak setinggi Nabi Musa alaihissalam, kemudian ente mengatakan boleh saya keluar daripada syariatnya Rasulullah sebagaimana keluarnya Harun daripada syariatnya Musa? Ini adalah sebuah kekeliruan. Ini adalah sebuah kesalahan. Dan terlebih Nabi SAW mengatakan sebagaimana hadis yang pernah kita sampaikan, tidak ada seorang Yahudi pun, seorang Nasrani pun yang mereka mendengar datangnya aku dan dia tidak beriman kepadaku illa annahum ashabul jahim, kecuali dia penghuni neraka jahanam. Jelas siapapun mereka. Iya. Dan selanjutnya Nabi Isa alaihissalam. Dan ini sudah menjadi keyakinan kita sebagai muslimin. Nabi Isa alaihissalam nanti di akhir zaman akan diturunkan ke muka bumi ini. Apakah Nabi Isa membawa syariatnya sendiri? Atau dia akan mengikuti syariatnya Rasulullah? Dia akan mengikuti syariatnya Rasulullah. Nabi Isa ini Nabi ulul azmi minar rasul. Sebagaimana Nabi Musa juga ulul azmi minar rasul. Tetapi ketika beliau hidup di zaman nanti di akhir zaman, harus ikut dengan syariat Rasulullah. Gak membawa syariat dia sendiri. Nah bagaimana ente kemudian keluar daripada syariat Rasulullah? Sehingga disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitab Nawaqidul Islam, dari pembatal keislaman yaitu seseorang berkeyakinan bolehnya seseorang keluar daripada syariatnya Rasulullah sebagaimana keluarnya Harun dari syariatnya
Musa, maka ini adalah murtad kalau dia seorang muslim, punya keyakinan yang seperti ini. Jadi sangat berbahaya. Ya, sesuatu yang jelas kekufurannya, yang jelas penyimpangannya, tetapi mereka masih bisa berargumentasi. Mereka masih punya hujjah, masih punya dalil. Oleh karena itu disebutkan oleh Syekh dalam kitab Kashfu Syubhat, ihdaru, hati-hati. Orang-orang yang mereka berpegang di atas sunnah, mengerti tauhid, mengerti akidah, kemudian dia tidak dikenali oleh Allah dengan tauhid, tidak membekali dirinya dengan ilmu yang kuat, dikhawatirkan dia akan diterkam oleh orang-orang yang mereka menyebarkan kekufuran, kesyirikan, penyimpangan, karena masing-masing mereka punya dalil dan hujjah. Jelas ya? Jadi mereka enggak membawa, kami enggak sholat ini, apa dalilnya? Dalam Injil berkata demikian, enggak. Ya, dikatakan oleh Aristoteles, dia enggak menukilkan ucapan dari Aristoteles, dia akan membawakan ayat Al-Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, mereka itu punya dalil. Dalilnya apa? Dalil mereka mengusap-ngusap, ya, mengagungkan kuburan, itu seperti kita mengagungkan Ka'bah. Ka'bah ini kan makhluknya Allah. Itu tempat yang mulia. Nah, kuburan-kuburan ini juga makhluk Allah. Mereka juga orang yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ketika kita boleh mengagungkan Ka'bah, kenapa kita nggak boleh mengagungkan kubur? Ini kan sulit ini kalau kita mendengarnya. Iya, dari Ka'bah yang harus kita muliakan adalah Hajar Aswad. Kita disunahkan mencium Hajar Aswad. Iya, nah apa salahnya kami mencium kubur? Seperti kami mencium Hajar Aswad. Apa salahnya kami mengusap-ngusap kubur seperti kami mengusap-ngusap Hajar Aswad? Bisa difahami ya? Kita akan membaca bagaimana Syekhul Islam rahimahullah membantah hujjah mereka ini. Iya, kata Syekhul Islam rahimahullah sebagaimana dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim di jilid yang kedua di halaman 657, kata beliau, wa rubbama quisat ala ma syara Allah ta'dhimahu min baitihi al-mahjuj wal hajarul aswad alladhi syara Allah istilamuhu wa taqbilahu ka'annahu yaminuhu wal masajid allati hiya buyutuhu wa innama ubidatus syajar wasyamsu wal qamar bil maqayis wa bimithli hadhihi syubahat hasala syirku fi ahli al-ard. Kata beliau, terkadang ya seseorang menggunakan kias-kias kepada suatu perkara yang itu adalah ada asal dari syariat Allah Subhanahu wa taala, dari mengagungkan rumahnya Allah Ka'bah, dan juga dari memuliakan Hajar Aswad, yang dimana kita disyariatkan, disunnahkan untuk mengusap Hajar Aswad ataukah mencium Hajar Aswad. Ya, ini yang saya sebutkan tadi. Wal masajid allati yabuyutuhu, dan rumah-rumah Allah yang itu merupakan masjid-masjid yang itu merupakan rumah-rumahnya Allah. Wa inna ma ubidat, perlu diketahui ya, kenapa pohon, matahari, bulan itu disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan qiyas, salah dalam meletakkan qiyas. Mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bebatuan dan kayu-kayu itu bertasbih kepada Allah. Dia mensucikan Allah. Dia makhluk yang tidak punya dosa. Dia makhluk yang tidak punya kezaliman. Dia makhluk yang suci. Dia bertasbih kepada Allah. Ya, nah sementara kita boleh meminta doa melalui orang-orang saleh yang masih hidup. Kenapa boleh? Karena mereka adalah orang yang suci. Mereka adalah orang yang dekat dengan Allah. Mereka adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Nah begitu juga pohon-pohon ini, kayu-kayu ini adalah makhluk-makhluk yang juga dimuliakan oleh Allah. Berarti kalau seandainya boleh kita meminta melalui jalur orang soleh, apa salahnya kita meminta jalur melalui pohon dan kayu dan bebatuan? Ini qiyas. Kata Syekhul Islam rahimahullah, ya,
banyaknya terjadi kesyirikan di muka bumi ini, orang menyembah kayu, menyembah batu, menyembah bulan, menyembah matahari, dikarenakan salah dalam menggunakan qiyas. Makanya disebutkan oleh para ulama, orang-orang yang keliru dalam menggunakan qiyas, dia punya salaf di sini. Salaf itu pendahulu. Ya. Kalau saya sebutkan nanti dianggap terlalu keras. Ya sudah, nggak saya sebutkan, tapi saya bawa kisahnya saja. Iya. Kisah yang ma'ruf yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan sering saya sampaikan di pengajian. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam dan juga para malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami berkata kepada para malaikat untuk mereka semuanya sujud kepada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Karena apa? Kesombongan dan keangkuhan. Nah, iblis ketika dia menolak perintah Allah, ya, yang dia ketahui bahwasanya Allah adalah zat yang mulia, jalan Allah adalah sebaik-baik jalan, dia juga berargumentasi. Jadi antum jangan terkecoh setiap ada orang yang menyampaikan argumentasi sudah pasti benar. Orang yang menyampaikan alasan sudah pasti betul, belum tentu. Iblis juga menyampaikan argumentasi. Dia juga membangun opini ketika Allah memerintahkan dia untuk sujud kepada Adam. Apa argumentasi yang dibangun oleh iblis? Apa hujahnya? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Jadi iblis mengkias yang namanya api itu lebih mulia daripada tanah. Jadi bagaimana mungkin sesuatu yang lebih mulia sujud kepada yang di bawahnya? Ini kias. Kias yang digunakan oleh iblis, argumentasi yang digunakan oleh iblis untuk menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu heran kalau orang menyampaikan argumentasi. Iblis yang sudah jelas sesat juga punya dalil. Jelas ya? Iblis sudah jelas sesatnya punya dalil. Ya, dan di sini jelas iblis menggunakan kias-kias yang batil, kias yang keliru, kias yang bukan pada tempatnya. Kalau seandainya kiasnya iblis itu benar, sahih, dia mengkias, maka kaidahnya tidak ada kias ketika bertentangan dengan dalil. Jelas ya? Nah, sudah bertentangan dengan dalil, keliru lagi. Sekarang mana yang lebih mulia, tanah ataukah air? Tanah ataukah api? Api itu bermanfaat kalau dia jadi korek, bisa kita hidupkan kompor. Iya, bisa masak air, bisa masak nasi. Lah kalau apinya sudah besar, apa manfaatnya api? Nggak ada manfaat. Tapi kalau tanah, di situ dia bisa bercocok tanam, di situ dia bisa bangun rumah, di situ tumbuh-tumbuhan, di tanah keluar air, dalam tanah ada emas, ada tembaga, dari tanah juga ada api. Paham ya? Jadi mana yang lebih mulia, tanah atau api? Mana yang lebih bagus? Tanah atau api? Jelas tanah lebih bagus. Manfaatnya lebih banyak, maslahatnya lebih besar dibandingkan dengan api. Tetapi begitulah terkadang orang-orang untuk membenarkan apa yang sudah menjadi keyakinannya, mencari sesuatu yang terkadang tidak masuk akalnya. Paham ya? Sebenarnya iblis tahu, ngerti. Perintah Allah itu sebaik-baik perintah. Dia tahu. Ya, seperti yang sering kita sampaikan, apa kata iblis? Fa bi'izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah. Iya, dan juga iblis berkata, laqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan menyesatkan mereka semuanya dari jalanmu yang lurus. Tahu dia, ngerti. Jadi masalahnya bukan tidak terangnya agama, bukan tidak jelasnya sunnah, tetapi terkadang sulit untuk menundukkan hawa nafsu. Itu saja masalahnya sebenarnya. Iya, taib. Kemudian saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Perkara yang kedua disebutkan di sini, wali annahu idza lam yustab istilamur ruknain asyamiyain min arkanil ka'bah likaunihi lam yasun
ma istihbabil istilam ruknain al-akhirain fa innahu la yustabmasal qubur min babil aula. Perhatikan baik-baik. Ka'bah itu kan ada 4 sudut. Iya, ada sudut yang namanya ada sudut Hajar Aswad. 2 rukun Hajar Aswad, ada yang namanya rukun Yamani, 1 rukun sebelum rukun Hajar Aswad. Nah, 2 rukun lagi itu namanya rukun Syamien. Rukun yang ada di Hijr Ismail. Iya. Nah, ketika kita mengelilingi Ka'bah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunahkan kepada kita untuk menyentuh tangan kita dengan apa? Di rukun Yamani. Kan begitu. Dan juga kita disunahkan untuk mencium Hajar Aswad. Kalau tidak mencium Hajar Aswad, kita sentuh dengan tangan kita. Kan begitu. Kalau tidak bisa kita sentuh, kita angkat tangan kita. Jelas? Nah, sementara 2 rukun yang lainnya dari rukun Ka'bah tidak disunahkan untuk diusap. Tidak disunahkan untuk disentuh. Faham di sini? Sehingga menunjukkan mengusap sesuatu, menyentuh sesuatu itu sesuatu yang harus dibangun dengannya dalil. Jadi dari semua Ka'bah itu tidak hanya semua rukun disentuh, hanya 2 rukun saja yang disentuh. Nah, kalau seandainya rukun Syamien tadi, rukunnya tiang yang sebelah Hajar Aswad tidak disunahkan untuk disentuh, maka tentunya kuburan lebih aula untuk tidak disentuh. Mafhum di sini ya? Baik, disebutkan di sini wa bihadza yu'lam anna man i'taqada annahu yu'jir ala istilamil qubur wa tamassu biha wa taqbiluha wa yuthab ala dhalik fa wadhalun mukhti' kalladhi ya'taqid anna yu'ajir idza sajada liqubur al-anbiya was-salihin bal innahu laysa fid dunya minal jamadat ma yushra taqbiluhu illa al-hajarul aswad. Nah, disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa di jilid yang ke-27 di halaman 79, kata beliau, dengan ini diketahui siapa yang berkeyakinan ya seseorang mendapatkan pahala ketika dia mencium kuburan atau dia menyentuh kuburan ya atau dia meletakkan pipinya di kuburan, itu akan mendapatkan pahala, maka ini adalah sebuah kekeliruan dan kesalahan. Iya, kalladzi ya'taqid, seperti seseorang beriktikad dapat pahala ketika dia sujud kepada kuburannya para nabi dan kuburannya orang saleh. Jadi kalau antum tanya kepada orang-orang yang menyembah kubur hari ini, apakah atau apa alasan kalian menyembah kubur? Dia pasti akan menyampaikan argumentasi. Dia pasti akan menyampaikan dalil-dalil. Dia pasti akan menyampaikan hujjah. Sekarang Ka'bah, ya, disebutkan dalam hadis bahwasanya kehormatan seorang muslim itu lebih mulia dari Ka'bah, kan begitu? Ya, nyawa seorang muslim itu lebih mulia dari Ka'bah. Disebutkan dalam nas. Nah, kalau seandainya sesuatu yang di bawahnya mulia, kurang mulia di bawah yang tadi, boleh untuk kita sujud kepadanya. Boleh kita ruku kepadanya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lah tentunya yang lebih mulia, lebih boleh lagi untuk kita sujud ke kuburan. Iya. Jadi hakikatnya kita bukan menyembah kuburan, tapi kita menyembah Allah melalui kuburan-kuburan para wali ini. Seperti kita menyembah Allah melalui apa? Ka'bah. Ka'bah ini kan cuma sekedar media. Ka'bah ini kan cuma wasilah. Iya. Yang paling penting adalah ketunduk patuhan kita kepada Allah dengan kita sujud kepadanya. Nah, begitu juga ya, ketika kita sujud dan ruku kepada Allah melalui kuburan ini juga cuma sekedar media. Ini juga cuma sekedar wasilah. Enggak ada beda dengan kita menyembah sujud kepada Allah lewat Ka'bah. Jelas ya? Jadi kalau setiap perkara kias itu boleh digunakan. Kita tidak anti kias loh. Kita sudah sering menyampaikan di pengajian, kita meyakini adanya kias dalam syariat. Cuman kias-kias yang mendobit, kias-kias yang jelas. Bukan kias-kias yang asal-asalan sehingga membolehkan seorang berbuat kesyirikan. Iya, saya mendengar satu potongan video. Dia berkata, dia bangun opini dulu. Apa opininya? Dia bangun opini bahwasannya di antara bentuk ya memuliakan para ulama adalah mengingat-ingat mereka. Mengingat-ingat mereka. Dengan kita mengingat ulama, maka Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Maka instrumen, nah itu bahasanya, instrumen. Mudah-mudahan yang paling saya ucapkan nggak salah ya.
Karena saya kurang ngerti bahasa-bahasa itu. Instrumennya yaitu dengan kita memasang foto-foto ulama di rumah-rumah kita, di toko-toko kita, supaya turunnya rahmat Allah. Nah, ketika turun rahmatnya Allah, itu bentuknya banyak. Bisa rahmat itu akan melancarkan toko kita, akan menambah pelanggan, akan menjaga rumah kita dari hal yang mudarat. Masya Allah. Anda lihat, dia membawa sebuah nas, kemudian dia bangun opini di situ. Jadi siapa bilang nggak boleh meletakkan foto-foto para ulama? Mereka tuh membawa rahmat. Di antara bentuk rahmat lakunya toko kita. Jelas ya? Saya pernah sekali, 2 kali ya. Kebetulan naik Grab, supirnya orang Hindu. Jadi setiap mobil mereka itu ada patung kecil yang kepalanya itu gajah. Ini siapa saya tanya? Ini adalah anaknya raja, kemudian waktu itu dia tak masalah disembelih, akhirnya diganti sama kepala gajah. Mukanya diganti kepala gajah. Nah, apa tujuan kalian memasang patung ini di setiap mobil? Jadi kalau kami kadang ingin buat dosa, ingin menipu, lihat dia langsung takut lagi. Langsung ingat, ini nggak boleh, ini haram, ini dosa. Ya, jadi inilah penjaga kami. Dia akan membawakan rahmat kepada kami. Dia akan menggiring kami untuk selalu berbuat baik. Fama asbaha alayla bil bareha. Begitu sama malam ini dengan malam yang lalu. Kan begitu. Sama nggak kira-kira? Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa mereka. Amin ya rabbal alamin. Kebetulan di sini sudah ada 3 lembaran kertas. Ya, mungkin kita baca dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk saya bisa menjawabnya. Kakek saya bukan beragama Islam. Bagaimana sikap saya ketika keluarga besar mengajak kami berziarah? Berziarah ketika dia masih hidup atau ketika dia sudah meninggal? Kalau berziarah kepada orang tua kita yang dia non muslim, tentunya tidak ada perkara yang terlarang dalam syariat Islam. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Allah mewajibkan kepada kalian beribadah hanya kepadanya dan kepada kedua orang tua kalian hendaknya kalian berbuat baik. Ayat ini mutlak. Mutlak masuk dalamnya orang kafir, masuk orangnya orang muslim. Selama dia adalah darah bapak dan ibu kita, kita harus berbuat baik kepada mereka. Iya, dan juga Allah mengatakan wala taqul lahum uffin. Jangan engkau mengatakan kepada kedua orang tuamu. Ini juga ayatnya mutlak, berlaku kepada orang Islam dan berlaku kepada orang kafir. Iya, dan telah ternukilkan dari sebagian sahabat Rasulullah yang dia mendapatkan orang tuanya itu musyrikah. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ibunya musyrikah, tapi dia tetap menjaganya, tetap berbuat baik kepada ibunya. Namun dia tidak taat ketika ibunya mengajak kepada kemaksiatan dan mengajak dia kepada kekufuran. Jelas ya? Namun ziarah orang kakek kita yang dia masih non muslim, kita datangi gak ada masalah. Terlebih dengan kita sering mendatangi dia, mungkin ini akan meluluhkan hatinya dan membuat dia masuk Islam. Seperti Rasulullah datang ke tempat pamannya, mengajak pamannya kepada Islam. Ini perkara yang tidak ada masalah. Begitu juga ketika dia sudah meninggal, Rasulullah pada waktu itu meminta izin untuk memohon ampun kepada kedua orang tuanya. Tidak diberikan izin oleh Allah. Tetapi Allah memberikan izin kepada Rasul untuk mendatangi makam kedua orang tuanya. Bisa difahami ya? Jelas? Adapun acara-acara kita diundang acara-acara kebesaran, Natal misalnya, atau acara-acara keagamaan, mereka nggak boleh ditaati walaupun itu ibu dan bapak kita. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an wala tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulah. Engkau tidak akan pernah mendapatkan suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul berkasih sayang dengan orang-orang yang jelas permusuhannya dengan Allah dan Rasulnya. Di antaranya bentuknya apa? Kita berloyalitas dalam acara-acara kebesaran yang itu bagian dari kekhususan agama mereka. Jelas ya? Baik. Apakah dibolehkan kita berbicara di kuburan orang tua kita seolah-olah beliau masih hidup? Ya curhat ya. Pak, Ibu, ini banyak sekali masalah-masalah dalam hidup saya. Bantulah saya.
doakan saya. Ini enggak boleh. Ini terlarang. Ini bentuk meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah pernah kita bahas bahwasanya mayit itu tidak mendengar. Ya, adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ya, ketika orang-orang yang mengantarkan jenazah pulang itu terompah kakinya di kedengaran. Itu disebutkan oleh para ulama hanya khusus dari bagian dalam kondisi dan keadaan itu saja. Iya, dalam sebuah ayat Allah mengatakan yang artinya kalau seandainya engkau berdoa kepada mereka dan meminta kepada mereka, kalau seandainya pun mereka mendengar apa yang kamu ucapkan, Allah mengatakan seandainya mereka mampu mendengar apa yang kau minta, maka tentunya mereka tidak bisa mengabulkan apa yang kalian minta. Jelas? Di zaman Rasulullah atau di zaman para sahabat Nabi, banyak nggak masalah yang menimpa mereka setelah meninggal Rasulullah? Sangat banyak. Di antaranya yang pernah saya sampaikan, ya, Rasulullah kan meninggalnya di hari Senin, baru dikubur di malam Rabu. Berarti 2 hari Rasulullah tidak dikubur. Di antara masalah yang pada waktu itu dinantikan, Rasulullah itu kalau dimandikan jenazahnya dicopot nggak bajunya. Ini satu hal. Yang kedua, di mana dikubur Rasulullah? Iya, ini sekarang secara logika, mana yang lebih pantas untuk kita ajak curhat? Jenazahnya masih ada di depan kita atau jenazah sudah masuk dalam kubur? Secara logika, mana yang lebih pantas untuk kita ajak curhat? Rasulullah. Kan dari sunnahnya antum Rasulullah segera dikuburkan jenazah. Jadi kami ingin mengamalkan sunnah antum ya Rasulullah. Jadi tolong Rasulullah, kira-kira ini antum ini dimandikan buka baju atau enggak? Ini Rasulullah, kamu kira-kira antum ini dikubur di mana? Biar cepat selesai masalahnya. Terus siapa yang jadi khalifah setelah engkau meninggal? Nggak ada. Nggak ada mereka curhat. Tapi ketika Rasulullah masih hidup Rasulullah, mereka sering datang kepada Rasul. Rasul kami begini, Rasul kami begini, Rasul kami begini. Bagaimana solusinya? Apa yang kami harus lakukan? Dilakukan oleh para sahabat Nabi. Tapi ketika sudah dalam kondisi Rasulullah meninggal, nggak pernah mereka curhat kepada Rasulullah. Bisa difahami? Nggak pernah Abu Bakar As-Siddiq datang ke kuburan Rasulullah, ya Rasulullah, saya capek jadi khalifah. Orang-orang banyak nggak bayar zakat, orang-orang banyak yang murtad. Kira-kira apa masukan antum ya Rasulullah? Nggak ada. Ketika Abu Bakar As-Siddiq berkata, siapa yang mereka? Yang dulu Rasulullah mengambil zakat, walaupun hanya sekedar pelana kuda, aku akan mengambil zakat dari mereka dan aku perangi mereka yang tidak mau bayar zakat. Kemudian kata Umar, ya Abu Bakar, bagaimana engkau memerangi orang-orang yang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah? Bukankah Rasulullah mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah? Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Ini hujah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Ya sudah, supaya nggak ribut-ribut, coba kita curhat dulu dengan Rasulullah. Rasulullah, ini yang betul saya atau Umar ya Rasulullah? Nggak ada. Nggak ada. Bisa difahami ya? Nah inilah yang saya sebutkan tadi, prinsip agama ini dikembalikan kepada 3 generasi yang terbaik. Gak mungkin Rasulullah hanya mengatakan sebaik-baik kurun adalah generasiku, kemudian setelahnya, gak memiliki makna. Gak mungkin. Di balik ucapan ini dalam makna yang sangat besar, yang kita mengharuskan kita menjadikan agama mereka sebagai prinsip dalam kita beragama. Apa yang mereka lakukan kita lakukan. Tapi kan di zaman dahulu mereka nggak naik mobil. Ente kenapa naik mobil? Mas, makanya belajar dulu, fahami dulu apa yang sedang kita bahas. Kita bahas dalam perkara-perkara ibadah, perkara-perkara yang itu bentuknya mendekatkan diri kepada Allah. Kita nggak bahas dalam perkara dunia. Ente kalau bisa buat mobil, bannya itu ke atas silakan, nggak ada masalah. Nggak mesti bannya di bawah, di atas buat ban silakan. Kalau ente bisa buat, nggak terlarang dalam agama. Asal ente nggak memberi mudarat silakan. Buat mobil nggak perlu 41 saja, bisa jalan, nggak memberikan mudarat, silahkan. Silahkan Anda membuat inovasi yang membuat perubahan apa saja dalam urusan dunia Anda, silahkan. Tapi dalam urusan agama itu sudah baku, nggak boleh diubah-ubah lagi. Jelas ya? No. Kemudian semoga Allah selalu memberikan keikhlasan kepada Ustadz Amin. Barakallahu fikum. Dan semoga Allah menjaga Ustadz Amin. Barakallahu fikum. Afwan di luar pembahasan. Apakah al-firasah seorang muslim itu adalah sesuatu yang benar dan merupakan karamah yang diberikan kepada Allah kepada hambanya? Nah,
Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, firasatul mu'min haqqun. Firasat seorang mukmin itu hak adanya, kata Nabi SAW. Namun, ya tidak bisa dia itu dihukumi seperti wahyu. Wahyu adalah sesuatu yang itu pasti, sesuatu yang itu hak, yang tidak ada kekeliruan dan kesalahan di dalamnya. Apakah wahyu berupa Al-Quran ataukah wahyu berupa sunnah dari sunnah Rasulullah SAW. Adapun firasahnya kita, benar dan tidak benarnya firasah kita, sekuat apa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa difahami? Dan itu tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Firasat saya kayaknya kita harus ini, jangan yang ini. Kita yang nomor ini, jangan nomor ini. Ini firasat saya. Ya kalau enggak nanti akan begini. Aha, itu firasat saya. Saya ini seorang mukmin loh ya. Firasat seorang mukmin kata Rasulullah itu hak. Berarti Anda itu sudah memuji diri sendiri. Dan orang sudah memuji diri sendiri bukan lagi dikatakan wali Allah. Karena wali Allah adalah orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Di antara yang Allah larang, la tuzakku anfusakum. Jangan kamu puji dirimu sendiri. Allah yang lebih tahu siapa yang yang pantas untuk dipuji. Jadi paham ya? Yang jelas firasat itu ada. Tapi tidak bisa dibangun dengannya hukum di situ. Ya firasat ini kayaknya nih habis sholat ini kayaknya ada yang menawarin saya sesuatu ini. Tiba-tiba ada. Ya, ditawarin kerjaan, tawarin makan malam, tawarin seorang akhwat mungkin. Ya, firasat. Jadi kadang ada yang namanya firasat, ada namanya halusinasi. Jadi dia beda-beda tipis. Ya, halusinasi. Saya baca satu lagi, kita akhiri pengajian kita di malam hari ini. Bagaimana pandangan ulama salaf tentang tauhid iqtisad, seperti sifat wajib bagi Allah mustahil dan jaiz? Sudah adzan ya? Sudah adzan? Baik, karena sudah adzan, insyaallah ini akan saya jawab insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di pengajian malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Dan subhanallah Bapak dan Ibu-ibu, kita sudah berada di bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Rasulullah masuk bulan Sya'ban, beliau sudah mulai latihan untuk masuk bulan Ramadan. Jadi perbanyak berbuat baik, perbanyak puasa, perbanyak kita amalan-amalan kebaikan di bulan ini. Masuk bulan Ramadan, kita sudah terbiasa dengan kebaikan. Jadi startnya bukan di awal 1 Ramadan. Kalau start di awal 1 Ramadan, itu pasti kebanyakan kita akan terlalaikan. Wallahu ta'ala alam. Bisawab saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.